Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, anak-anak, kita masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali mempelajari daripada syariat Islam ini, syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita ungkapkan rasa syukur ini dengan memperbanyak kalimat alhamdulillah, dengan memperbanyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu cara agar nikmat ini akan lazim, akan mulazimah, akan tetap adalah dengan cara bersyukur atas nikmat tersebut. Anak-anakku sekalian, Ramadan adalah satu bulan yang dikatakan adalah syahrun mubarak, adalah bulan yang penuh berkah. Bulan yang di dalamnya Allah sisipkan berkah di setiap menit, di setiap detik, di setiap waktunya. Maka kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu nikmat yang luar biasa bagi kita. Kita bisa masuk bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan insyaallah lebih baik daripada Ramadan kemarin. Anak-anakku sekalian, makna Ramadan disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan Ramadan terdiri daripada 5 huruf. Yang pertama adalah Ra. Kata beliau, Ra ini maknanya adalah ridwanullah. Apa ridwanullah? Ridwanullah adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna keridhaan tersebut? Keridhaan adalah rasa ridho Allah kepada seorang hambanya. Yang mana ridho ini bukan sekedar nikmat yang biasa, tidak. Ridha ini mencakup semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kerelaan ini atau keridhaan ini, ketika diberikan kepada seorang hamba, maka semua amaliyahnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makna Ramadan yang pertama kata beliau adalah ridwanullah. Orang yang telah masuk bulan Ramadan, melaksanakan daripada yang diperintahkan di bulan Ramadan, maka orang tersebut akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang patut kita cari. Yang kedua adalah mahabbatullah. Seseorang yang telah mendapatkan keridhaan Allah, dia akan mendapatkan mahabbatullah. Apa itu mahabbatullah? Cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang rela terhadap seseorang, maka dia akan mendapatkan cinta dari orang tersebut. Ketika kita mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita akan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, cinta ini adalah kedudukan yang dikatakan oleh ulama adalah martabah yang sangat tinggi. Adalah kedudukan yang sangat tinggi. Orang yang mendapatkan mahabbatullah, dia mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Yang ketiga kata beliau adalah huruf Dhad, domanullah. Orang yang telah mendapatkan ridha Allah, dia akan mendapatkan mahabbatullah. Orang yang telah mendapatkan mahabbatullah akan mendapatkan domanullah. Apa domanullah? Domanullah adalah jaminan Allah. Jaminan untuk orang yang mendapatkan ridwanullah, mendapatkan mahabbatullah. Dia akan mendapatkan jaminan dari Allah, yakni jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, Ustaz teringat satu cerita, satu kisah. Ada seorang pemuda, yang pemuda ini jarang beribadah. La yusalli illa qita'an, kata ulama. Ini diceritakan oleh ahlul ilm. Suatu ketika masuk bulan Ramadan, dia menggunakan baju yang paling bagus. Karena dia menghormati bulan Ramadan.
Saking senangnya orang ini, dia menggunakan baju yang paling bagus, dia menggunakan wangian yang paling bagus karena menghormati bulan Ramadan. Maka orang-orang yang di sekitarnya tanya, "Ya fulan, apa ini? Limadha, kenapa Anda melakukan ini semua? Padahal Anda sebelum masuk bulan Ramadan, Anda jarang ibadah. Anda jarang sholat. Ketika masuk bulan Ramadan, Anda kemudian melakukan satu hal yang berbalik dengan sebelumnya." Maka pemuda ini mengatakan, "Asallah ayyujawiza anni bifadlih." Aku berharap Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Hadza syahrut taubah. Ini adalah bulan taubat kepada Allah. Maka orang yang ingin bertaubat kepada Allah, inilah kesempatannya. Hadza syahrun mubarak. Ini adalah bulan berkah dari Allah. Hadza syahrur rahmah. Ini adalah bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian, setelah selang berapa waktu pemuda ini wafat. Setelah muda ini wafat, ahlul ilm, orang soleh tadi bermimpi. Yang mana dalam keyakinan kita, mimpinya seorang soleh adalah merupakan pemberian dari ilahi. Adalah satu hal yang diistimewakan oleh Allah kepada mereka. Menjadi dalalah. Saat orang soleh ini bermimpi pemuda tadi, pemuda ini dilihat dalam keadaan yang sangat baik, menggunakan baju yang sangat bagus. Bahkan dikatakan menggunakan satu baju kebesaran, baju yang istimewa, dengan keadaan yang bagus, dengan menggunakan iklil, menggunakan mahkota. Maka orang soleh ini bertanya, "Ya fulan, apa yang telah Allah perbuat untukmu?" Dia mengatakan, "Ghafarallahu li." Allah telah mengampuni semua dosa-dosaku. Li ajli hurmati Ramadan, karena aku menghormati bulan Ramadan. Maka anak-anakku sekalian, orang yang telah masuk di bulan Ramadan, kemudian dia melaksanakan hak-haknya bulan Ramadan, dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah salah satu bukti bahwasannya orang yang betul-betul bertaubat, betul-betul kembali kepada Allah di bulan Ramadan ini, maka taubatnya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, yang keempat, beliau mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, yang keempat adalah huruf alif. Apa alif? Yakni al-ulfah. Ulfah ini adalah kecintaan. Ulfah ini adalah kasih sayang. Orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dia ini akan mendapatkan semua yang dia inginkan. Bayangkan, kalau kita cinta kepada seorang, kita sayang kepada seorang, seperti ke anak kita, ke orang tua kita, maka tanpa dia minta pun akan kita berikan. Kenapa? Karena kita sudah cinta kepada dia. Seperti si sayang seorang orang tua kepada anaknya. Orang tua ini faham, anak saya suka ini, dibelikan oleh orang tuanya. Anak saya senang ini, dibelikan sama orang tuanya. Tanpa harus dia minta. Apalagi minta. Maka ini adalah al-ulfah. Ulfah atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang terakhir adalah huruf nun. Nun ini adalah nurullah. Orang yang sudah mendapatkan ridwanullah, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan jaminan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Yang terakhir dia akan diberikan satu anugerah yang berupa nurullah. Nurullah ini adalah cahaya ilahi yang Allah berikan, Allah titipkan ke dalam hati setiap hamba yang dia cintai. Sehingga tidak keluar dari hati tersebut kecuali hal-hal yang baik. Kecuali hal-hal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian, mari
Ini adalah bulan kita memperbaiki diri. Bulan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan wa qamahu." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa qamahu, kemudian dia mendirikan tarawih. Sebagian ulama mengatakan tarawih, qiyamul lail. Dia berdiri di malam Ramadan imanan wahtisaban, dalam keadaan dia iman. Apa iman? At-tasdiq bi wa'dillah. Dia percaya terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, ihtisab maknanya kata ulama al-ikhlas lillah. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ikhlas? Ikhlas itu kita beramal murni karena Allah. Kalau ditanya, hati kita ditanya, untuk siapa Anda beramal? Kenapa Anda melakukan ini? Kenapa Anda sholat? Kenapa Anda zakat? Kenapa Anda puasa? Hati kalian akan menjawab, karena diperintah sama Allah. Ini adalah contoh sederhana daripada sifat ikhlas. Kenapa Anda begini? Diperintah sama Allah. Maka anak-anakku sekalian, Imamul Ghazali mengatakan, An-nas kulluhum mauta. Semua manusia, semuanya mati, kata beliau. Illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Wal alimun yanamun. Orang yang alim pun masih dikatakan tidur, kata beliau. Illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wal alimun mughtarrun. Orang-orang yang alim mengamalkan ilmunya, dia masih dikatakan mughtar. Apa mughtar? Mughtar itu tertipu. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada amal ibadah kita yang diterima oleh Allah kecuali di situ ada ikhlas, kecuali di situ didasari karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beramal ibadah, terutama di bulan Ramadan, puasa Ramadan, dia harus ikhlas karena Allah. Karena puasa ini anak-anak adalah satu amaliyah yang tidak kelihatan. Kalian bisa makan, kalian bisa minum, kemudian kalian mengatakan saya puasa. Siapa yang tahu? Tidak ada satupun orang yang tahu. Tapi di sini kita dituntut ikhlas, dituntut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini benar-benar ikhlas, dia percaya kepada janji Allah, dia ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dia akan diampuni dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu. Maka anak-anakku sekalian, kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah yang besar, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita yang kita kerjakan semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan, amal ibadah sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan dicatat menjadi amal wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Ustaz mengajak kepada anak-anakku sekalian, mari manfaatkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak daripada salawat ala Nabi, memperbanyak daripada ibadah-ibadah sunnah. Satu, kuncinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ikhlas ini amal-amal ibadah kita akan tercatat, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang maqbulah indallah. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Sekali lagi tidak ada amal yang lebih afdal, yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali didasari daripada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum wallahu waliyyut taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.